Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup ini seperti lingkaran yang tak berujung? Penghasilan yang didapat seolah hanya mampir sesaat, sementara tagihan dan utang terus menghantui pikiran kita. Di malam hari, sulit tidur karena bayangan hutang yang menumpuk. Di siang hari, kesibukan mencari nafkah terasa semakin berat karena tekanan beban finansial. Dalam Islam, hutang bukan sekedar masalah ekonomi. Ini adalah amanah yang harus dilunasi dan bisa menjadi penghalang di akhirat jika tidak diselesaikan. Tapi jangan khawatir, ada jalan keluar yang islami, penuh keberkahan dan tentunya efektif. Mari kita kupas tuntas bersama. Bagaimana Islam mengajarkan cara melunasi utang dan mengelola keuangan dengan bijak? Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Poin yang pertama, pandangan Islam tentang hutang, baik itu anjurannya dan peringatannya. Dalam Islam, hutang diperbolehkan selama digunakan untuk kebutuhan mendesak atau darurat. Namun hutang juga membawa tanggung jawab besar. Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung pada utangnya hingga utangnya dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, utang yang tidak terselesaikan bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan ketenangan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita untuk mencatat setiap transaksi utang piutang dengan jelas. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-282 yang menunjukkan betapa pentingnya pencatatan utang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Poin yang kedua yaitu kesalahan umum dalam mengelola keuangan. Mengapa utang sering menjadi masalah besar? Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan buruk dalam mengelola uang. Banyak dari kita terjebak dalam pola hidup konsumtif, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, atau berutang untuk gaya hidup. Padahal Rasulullah SAW telah mencontohkan gaya hidup sederhana sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Selain itu, kurangnya perencanaan keuangan juga menjadi penyebab utama. Tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta tidak memprioritaskan kebutuhan utama, membuat banyak orang akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang. Poin yang ketiga adalah prinsip manajemen keuangan Islami. Islam mengajarkan prinsip-prinsip keuangan yang jika diterapkan dapat mencegah dan menyelesaikan masalah utang. Berikut adalah beberapa di antaranya. Hidup sederhana. Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam membelanjakan uang. Kemudian pencatatan keuangan. Selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian ada prioritas kebutuhan, mengutamakan kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan sebelum keinginan lainnya. Kemudian menabung dan bersedekah. Islam mendorong kita untuk menabung bukan hanya demi keamanan finansial, tetapi juga untuk membantu sesama. Sedekah juga menjadi kunci pembuka rezeki. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, keuangan kita akan lebih terkontrol dan insya Allah terbebas dari lilitan hutang. Poin yang keempat, zikir dan doa mustajab agar utang cepat lunas. Selain usaha, doa dan zikir juga menjadi senjata utama seorang muslim untuk menghadapi masalah hutang piutang. Berikut beberapa zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu zikir ya goni ya mugni. Bacalah sebanyak mungkin setelah sholat wajib. Zikir ini bermakna memohon kepada Allah agar diberikan kecukupan rezeki dan dimudahkan dalam melunasi utang. Kemudian ada doa Nabi Yunus yang bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini memohon ampunan dan pertolongan Allah dalam menghadapi kesulitan, termasuk dalam melunasi utang. Yang berikutnya ada doa agar terhindar dari lilitan utang. Rasulullah SAW mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami.
yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan lilitan utang." Berikutnya adalah membaca surat Al-Waqiah. Membaca surat Al-Waqiah setiap malam diyakini dapat mendatangkan kelapangan rezeki. Amalkan doa-doa ini dengan penuh keyakinan dan niat tulus untuk melunasi utang. Dan jangan lupa niatkan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kelima, langkah praktis melunasi utang secara bertahap. Islam menganjurkan kita untuk bersikap realistis dalam melunasi utang. Berikut beberapa langkah untuk diambil. Niat yang tulus. Pastikan ada niat yang kuat untuk melunasi utang karena Allah melihat niat hambanya. Berikutnya ada komunikasi dengan pemberi utang. Jika kesulitan membayar, jangan ragu untuk berbicara dan meminta kelonggaran waktu dengan sopan. Kemudian, kurangi pengeluaran. Fokus pada kebutuhan utama dan hindari belanja yang tidak penting. Berikutnya, bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Dengan bersedekah, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Poin yang keenam, ada kisah inspiratif keluar dari lilitan utang dengan cara Islami. Ada sebuah kisah dari zaman Rasulullah SAW tentang seorang sahabat yang terlilit utang besar. Rasulullah mengajarkan doa khusus kepada sahabat tersebut, dan dengan penuh keyakinan serta usaha utangnya berhasil dilunasi. Kisah lain datang dari kehidupan modern, di mana seorang yang rajin membaca surat Al-Waqiah setiap malam, mengamalkan sedekah dan berdoa kepada Allah, akhirnya mendapatkan pekerjaan yang melimpahkan rezeki sehingga ia bisa melunasi utangnya. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa dengan doa, zikir, dan usaha, Allah akan membuka jalan keluar dari setiap kesulitan. Sebagai penutup, solusi ada pada tindakan kita. Utang bukanlah akhir dari segalanya. Dengan mengikuti ajaran Islam, baik dalam mengelola keuangan, memperbanyak doa, dan menjalankan langkah praktis, insya Allah utang dapat segera dilunasi. Ingatlah, setiap kesulitan selalu ada jalan keluarnya. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-6, "Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan." Jadi mulai sekarang, mari kita perbaiki cara kita mengelola uang dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dan inspirasi. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.